Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihil fala mudhillalah wa man yahdihil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua, kepada anak-anakku sekalian. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita berada pada kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Sinjai tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini insya Allah materi pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sinjai yaitu kebijakan kepala madrasah dan pengenalan madrasah. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya beri kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan pengenalan madrasah. Saya persilakan. Terima kasih banyak Ibu Moderator yang dalam hal ini wakil Kepala Madrasah dan Kesiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas berkat nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bersama dengan anak-anakku meskipun dari rumah guna mengikuti acara masa ta'aruf siswa madrasah yang insyaallah akan berlangsung selama 3 hari. Di hari pertama ini, Senin 13 Juli 2020, anak-anakku sekalian, saya diberi amanah atau mandat oleh para panitia penerimaan siswa baru untuk memberikan materi pertama di hari pertama, yaitu kebijakan dan pengenalan madrasah. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, berharap semua stay di rumah. Sebelum lanjut, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta didik baru, sebelum saya masuk di materi kebijakan dan pengenalan madrasah, saya ingin memperkuat kembali bahwa pengenalan madrasah yang dilakukan di MAN 2 Sinjai adalah untuk agar anak-anakku bisa mengenal lebih dekat, bisa mengenal lebih jauh bagaimana lingkungan madrasah yang baru yang notabene anak-anak belum paham. Saya yakin dan percaya, dan kalau saya melihat data dari panitia, bahwa siswa yang masuk di MAN 2 beragam. Ada dari alumni pesantren, MTS sederajat, dari MTS negeri, dari SMP. Otomatis ilmu yang dibawa ke MAN 2 juga bervariasi. Terkhusus kepada anak-anakku dari lingkungan sekolah, dari SMP, pasti sedikit ada perbedaan
lingkungan sekolah dengan lingkungan madrasah yang akan anak-anakku datangi atau tempuh pendidikannya nanti di Mandua. Sehingga dengan kegiatan Matsama ini akan diperkenalkan seperti apa lingkungan madrasah yang sesungguhnya. Sehingga sebelum masa aktif pembelajaran di tahun pelajaran ini 2020-2021 ada beberapa hal yang akan kita pahami meskipun kegiatannya di rumah saja. Berharap sebagai kepala madrasah kegiatan yang dilakukan meskipun di rumah saja, tapi nilai manfaat yang diperoleh tidak mengurangi dibanding Matsama dengan pertemuan langsung di madrasah atau di kelas seperti yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya. Tahun pelajaran 2020-2021 anak-anakku sekalian diawali dengan Matsama secara online dan hari ini mulai berlangsung. Selanjutnya setelah selesai kegiatan masa ta'aruf siswa, insya Allah nanti akan ada guru atau pemateri yang akan menyampaikan tempat dan di mana anak-anakku nanti akan duduk, di mana nanti akan belajar, di mana nanti akan berproses. Karena yakin dan percaya dengan doa kita semua anak-anakku sekalian, insya Allah kita tidak selamanya belajar di rumah saja. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan berkumpul di madrasah, akan bersua, bercengkrama dengan teman-teman, bertemu langsung dengan guru-guru, bertemu langsung dengan kepala sekolah, dengan para tenaga kependidikan. Waktu yang akan menentukan. Namun sebelum sampai ke sana anak-anakku sekalian, kita perlu dulu perkenalan. Bagaimana itu Mandua? Apa visi misinya Mandua? Apa yang akan saya capai setelah menempuh pendidikan di Mandua? Selesai 3 hari masa ta'aruf, anak-anakku sekalian, tentu sudah ada proses belajar mengajar. Kebijakan dari pemerintah terkhusus kita di Kementerian Agama bahwa proses pembelajaran untuk sementara ini tetap anak-anakku nanti akan belajar secara jarak jauh atau secara daring. Semua nanti prosesnya, teknisnya akan disampaikan oleh wali kelas. Jadi nanti anak-anakku akan berkenalan dengan langsung kepada para wali kelas yang sudah dibagi, dan insya Allah seluruh wali kelas akan berkunjung ke rumah anak-anakku, berkenalan secara langsung baik kepada anak-anakku sekaligus berkenalan kepada kedua orang tua kita. Belajar di rumah saja tidak akan mengurangi nilai dari apa yang kita ingin capai. Bagaimana keterampilannya anak-anak, bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, tetap akan terpantau oleh guru-guru kita dengan pendampingan tentu saja wali kelas. Jadi insya Allah belajar di rumah saja melalui jarak jauh dengan berbagai teknis, mungkin melalui WhatsApp, kemudian Google Drive, kemudian learning, itu tergantung guru dalam hal pengelolaan pembelajarannya nanti di masing-masing mata pelajaran. Harapan saya semua itu bisa terlaksana dengan bagus jika anak-anakku betul-betul juga mau serius dan giat mengikuti
seluruh kegiatan pembelajaran. Saya yakin anak-anakku sudah ada pengalaman belajar daring dari ITS, dari SMP. Jadi tidak terlalu sulit barangkali lagi untuk melanjutkan kegiatan yang sama di tingkat madrasah. Yang perlu sekarang dipersiapkan adalah bagaimana kelengkapan yang harus dimiliki oleh anak. Tentu saja yang pertama adalah HP. Saya titip pesan anak-anakku, HP dipergunakan untuk kemaslahatan. Artinya apa? Yang memang bermanfaat untuk proses pembelajaran. HP digunakan bukan untuk hal-hal yang bisa mencederai kita pribadi, anak-anakku, mencederai lembaga kita, tapi yang bisa membawa manfaat. Silakan gunakan HP-nya dengan mencari ilmu di HP itu. Karena salah satu media pembelajaran kita yang terpenting saat ini adalah HP. Kapan tidak memiliki HP, anak-anakku akan susah belajar secara daring. Kepada anak-anakku, peserta didik baru yang sudah resmi diterima, saya sampaikan segera melapor ke para wali kelasnya sekiranya ada yang tidak memiliki HP, supaya kita menjadi pendataan. Ada teknik yang akan dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam mentransfer ilmu kepada anak-anak. Masa belajar aktif insya Allah anak-anakku sekalian akan dimulai di tanggal 20. Pekan ini, Senin ini sampai hari Sabtu depan masih proses pengenalan dan persiapan pembelajaran di rumah saja. Pembelajaran diharapkan tetap maksimal, anak-anakku tetap standby, menunggu informasi dan mencari informasi, dan informasi terdekat termudah dicari dari wali kelas. Jadi nanti pemateri selanjutnya mungkin dari ibu kurikulum yang akan menyampaikan tentang struktur kurikulum, langsung juga akan menyampaikan siapa-siapa, atau mungkin dari wakamat kesiswaan siapa-siapa wali kelas yang akan nanti mendampingi anak-anakku di dalam hal proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian, saya sampaikan saat ini ada masa peralihan kurikulum. Saat ini ada namanya kurikulum darurat di masa COVID. Kurikulum darurat bukan berarti tidak ada pembelajaran. Tetap ada tujuan yang mau dicapai, tetap ada pembelajaran inti, tetap ada target, tetap ada pendahuluan, ada proses, dan ada penutup. Itu akan tetap dilakukan oleh seluruh ibu guruta, seluruh bapak guruta yang akan nanti memberikan ilmunya kepada anak-anak. Sehingga di akhir semester nanti, di tahun pelajaran ini, di semester ganjil, sekiranya kegiatan ini berlangsung satu semester, begitu mau dievaluasi, tidak ada lagi yang merasa kesusahan mencari materinya, karena keaktifan anak-anakku di dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Wali kelas dan guru mata pelajaran pasti, dan saya yakinkan akan antusias dan akan terus memantau proses pembelajaran anak-anak. Siapa yang rajin mengikuti seluruh proses pembelajaran, siapa yang tidak, karena semua akan tercatat. Saya yakinkan di akhir semester nanti, jika sudah terdata oleh wali kelas yang rajin, saya yakinkan sebagai kepala madrasah akan memberikan penghargaan, akan memberikan award kepada mereka yang betul-betul antusias mengikuti seluruh pembelajaran meskipun di rumah aja. Karena apa? Ini faktor kepercayaan anak-anak. Kenapa saya katakan faktor kepercayaan? Guru tak ada di rumah,
kita ada di rumah, di tempat yang berbeda. Sementara selama ini kalau proses pembelajaran berjalan di kelas, kita bersama dengan ibu guru tak di kelas. Guru tak memantau langsung apa yang kita laksanakan. Sementara saat ini kita belajarnya di rumah saja, guru tak mengajar di rumah saja. Jadi, kalau bukan faktor kepercayaan, faktor tanggung jawab yang dimiliki oleh anak-anakku untuk antusias mengikuti seluruh materi, yakin dan percaya di penghujung semester ini kita anak-anakku akan kewalahan karena akan ada tes. Pembelajaran online tetap ada tes akhirnya. Tes akhir bisa terjawabkan, tes akhir bisa dilaksanakan dan dilalui dengan mulus jika anak-anakku rajin dan antusias mengikuti seluruh proses pembelajaran daring yang dilakukan. Di kurikulum yang terbaru, di keputusan Menteri Agama yang terbaru, disampaikan bahwa betul COVID tidak menuntut anak-anakku harus menuntaskan kompetensi intinya, tetapi tetap dituntut bagaimana sikap anak-anakku, bagaimana pengetahuan anak-anak, ada tidak yang tersimpan selama proses satu semester itu. Jadi jangan berpikir anak-anakku bahwa di rumah saja tidak diperiksa, tidak dinilai jitu sikap, tetap ada penilaian sikap. Sehingga saya sampaikan di setiap proses pembelajaran tetap mematuhi tata tertib madrasah. Apa itu tata tertib madrasah? Tetap mengenakan pakaian yang sudah menjadi ketentuan pakaian seragam madrasah. Tidak boleh belajar daring sambil pakai daster. Tidak boleh belajar daring sambil pakai sarung. Tapi semua pembelajaran harus terarah. Semua pembelajaran daring harus tetap memperlihatkan ciri khas dan watak kita sebagai siswa-siswi madrasah. Kenapa? Karena kegiatan kita ini anak-anakku sekalian tersorot, akan di print out, akan dilaporkan nanti kegiatan pembelajaran anak-anakku kepada pimpinan kita di Sinjai, pimpinan kita di Makassar. Jadi kalau pakaiannya tidak rapi, tempat belajarnya juga kelihatan, tidak boleh nanti ada sambil belajar ada di meja makan, sambil belajar ada di dapur. Jadi tetap di meja belajar sambil mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu cara untuk mencapai semua kualitas itu anak-anakku sekalian, caranya saya pesankan untuk mencapai semua kualitas sikap, kualitas keterampilan, kualitas pengetahuan adalah dengan menerapkan sikap tekun, terampil, istiqamah, dan takwa. Itu 4 pesan ibu, sehingga walaupun pembelajaran daring, anak-anak tetap memperlihatkan ada perubahan, sehingga orang tua merasa bangga bahwa ternyata saya tidak sia-sia memasukkan anakku di mandiri. Saya tidak sia-sia menyekolahkan anakku ke jenjang pendidikan selanjutnya, karena memang ada perubahan, ada ilmu yang dia peroleh. Sehingga meskipun di rumah saja, kualitas tetap nomor 1. Bagaimana caranya mencapai kualitas itu? 1, harus tekun, harus terampil, harus istiqamah, dan kuncinya tetap takwa. Anak-anakku sekalian, guru tak di rumah saja tidak bisa mengontrol ibadah kita. Tapi kalau bukan kepercayaan kita, beda kalau pembelajaran langsung. Salat duhur berjamaah dikontrol, salat duha di sini dikontrol. Setiap hari anak-anak menyetor 1 ayat. Kalau ini mungkin nanti berubah menjadi 3 ayat. Sehingga kemarin ada filosofi
Tapi biarpun di rumah kita tekun itu, kalau perlu nyetor juga ke wali kelas, nyetor juga ke guru mata pelajaran. Ya. Salatnya, belajarnya adalah kejujuran dari kita masing-masing anakku sekalian. Karena melihat langsung ini tidak bisa kita kontrol. Sehingga 4 tadi itu tekun, terampil, tawakal, dan istiqamah. Insya Allah kita nanti akan menjadi orang hebat yang membanggakan kedua orang tua dan tentu saja akan membanggakan madrasah. Terakhir, kenapa matsama perlu dilakukan? Banyak yang bertanya, anak, perlukah ini dilaksanakan matsama? Masa ta'aruf siswa madrasah, sementara situasinya adalah situasi darurat. Ini adalah situasi COVID. Perlu, dan itu wajib. Saking perlunya dilaksanakan di rumah saja, tidak perlu kita bertemu. Karena banyak hal-hal yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak. Banyak hal yang anak-anak harus tahu tentang Mandua Sinjai. Matsama memfasilitasi anak-anak peserta didik untuk saling mengenal sesama teman. Meskipun ini jadi mungkin nanti bagaimana caranya kita saling kenal sesama teman peserta didik baru. Nanti wali kelasnya yang menjembatani. Saling kenal dengan guru meskipun lewat daring. Karena nanti insya Allah akan dikirimkan foto-foto guru. Kalau tidak ada matsama menjembatani ini, saling kenal ini, bagaimana kampusnya Mandua ini tidak mungkin kita akan buta masuk di Mandua. Padahal itu semua yang mengajar teori tanpa praktek itu akan sia-sia. Praktek tanpa teori akan buta. Jadi dua-duanya harus sinkron, harus diperkenalkan baru kita berproses. Akhirnya di penutup materi saya perkenalkan, saya sampaikan bahwa Mandua Sinjai itu memiliki 2 lokasi pembelajaran. Kampus 1 beralamat di Jalan Persatuan Raya Saukan, kurang lebih 5 km dari kota Sinjai. Lokasinya luas, teduh, tempatnya enak untuk belajar. Insya Allah anak-anak sekalian akan kenal nanti. Suatu saat jika kita sudah diharuskan datang belajar di sekolah, guru-guru tak akan mengarahkan ke sana dalam bentuk mungkin bakti sosial atau pengenalan lain. Yang kedua, kampus Jalan Mandasini. Di sini juga ada proses pembelajaran. Yang belajar di Mandasini itu mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada 7 rombel, kalau tidak salah. 6 rombel. Di Boromutie ada 7 rombel. Jadi kita ini Mandua ada 13 rombel. Jadi Mandua memiliki 2 lokasi pembelajaran dengan 13 rombel. Jumlah siswa Mandua yang terdaftar sampai saat ini seluruhnya adalah 283. Yang kedua, anak-anakku sekalian, saya perkenalkan jumlah tenaga pendidik di Mandua. Jumlah tenaga pendidik di Mandua sebanyak 55 orang. 35 berstatus PNS. 8 orang berstatus strata 2 atau S2. 1 orang berstatus doktor. Alhamdulillah, tenaga pendidik di Mandua insya Allah akan membawa anak-anakku menjadi orang yang hebat. Jumlah guru honor sebanyak 20 orang.
guru honor, ada juga yang sudah berpendidikan strata 2. Seluruh tenaga pendidiknya mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diambil. Artinya apa? Tenaga pendidikan di Mandua betul-betul tenaga pendidikan yang siap mentransfer ilmunya kepada anak-anakku sekarang. Tinggal sekarang anak-anakku bagaimana bisa menyerap ilmu itu sehingga mampu nanti membawa dan mengangkat nama besar Mandua. Apakah itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Karena akan terlalu banyak nanti kegiatan-kegiatan kompetisi yang akan kita lalui dan harus kita ikuti. Jumlah staf kita, yang ketiga jumlah staf yang akan melayani anak-anakku di saat membutuhkan seluruh kelengkapan administrasi anak-anakku, mulai dari mungkin spidol, kertas-kertas di saat proses pembelajaran bertemu langsung nanti itu. PNS-nya ada 5, stafnya PNS-nya 5 staf dan honornya ada 7. Tenaga security ada 2 dan cleaning service ada 1. Total stakeholder di Mandua adalah 68 orang. Program studi untuk sementara Mandua Sinjai baru membuka 2 program studi, yaitu program ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut IS dan program ilmu pengetahuan alam atau program MIA. Mudah-mudahan kedepannya dengan doa kita semua, doa anak-anakku, doa orang tua siswa, Mandua bisa berkembang, bisa membuka program-program lainnya seperti program keagamaan dan program bahasa. Amin. Masa belajar di setiap semester itu biasanya selama 5 bulan aktif. Jadi 5 bulan aktif ini anak-anakku harus betul-betul dimanfaatkan di saat pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru-guru. Ingat anak-anakku sekalian, belajar daring tetap dipantau kehadiran dan keaktifannya. Terakhir, saya titip pesan kepada anak-anakku semua, meskipun anak-anakku sekarang ini mungkin di rumah saja atau mungkin di terasnya atau di apanya, bahwa kegiatan maksama ini adalah kegiatan yang betul-betul anak-anakku harus manfaatkan semaksimal mungkin selama 3 hari. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dengan pengenalan madrasah dan hal-hal kebijakan lainnya yang saya sampaikan meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi anak-anakku sekalian, belajar yang tekun, jadi anak kebanggaan, anak yang pintar, anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan madrasah, membanggakan guru-guru, dan membanggakan agama kita. Akhirnya, kepada anak-anakku, jalinan komunikasi dan koordinasi yang paling penting adalah berkoordinasi dengan wali kelas. Saya kira demikian materi singkat dari saya selaku kepala madrasah. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk memberikan sedikit materi kepada anak-anakku sekalian. Selamat bergabung di Mandua anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku nyaman berada di Mandua. Selamat bergabung. Salam untuk orang tua di rumah dan salam sehat selalu. Demikian, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anakku sekalian, masih stay siap di rumah dan selalu semangat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kepala
pengalaman Buah Senjai dapat diserap, dapat didengarkan dengan baik. Dan untuk lebih lanjut nanti anak-anak sekalian, insya Allah kita akan bertemu langsung bertatap muka setelah selesai masa pandemi COVID-19 ini berlalu. Dan mudah-mudahan menurut informasi itu kita belajar di rumah secara daring sampai bulan Desember. Jadi 1 semester ini kita belajar dari rumah. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu semangat terus, dan salam sehat untuk kita semua, salam untuk keluarga, semangat demi kelancaran kegiatan anak-anakku sekalian. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada anak sekalian, dan apa yang disampaikan oleh Kepala Buah Senjai tadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.